sudah terlihat Bapak dan rekan-rekan? Sudah Bu, sudah. Gambar kerja 3.1 menyusun best practice. Lokasi SMK Negeri 1 Sukajaya, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi 1 yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menentukan, dan menuliskan kelebihan dan kekurangan teks ulasan melalui model problem-based learning dengan berbantu aplikasi YouTube. Lalu, tujuan yang ingin dicapai pada aksi 2-nya yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menelaah, menganalisis, menyusun, dan menyajikan teks ulasan melalui model project-based learning dengan berbantu aplikasi CapCut. Penulis Eli Hasana SPD, tanggal 21 Januari 2023. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini diantaranya pada aksi 1, yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami suatu teks. Lalu yang kedua, kurangnya minat membaca peserta didik. Yang ketiga, model dan media yang digunakan pendidik monoton dan tidak menarik. Nah, yang melatar belakangi masalah dalam aksi 2 yaitu pembelajaran yang didesain pendidik kurang inovatif dan terkini. Yang kedua, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menyusun dan menyajikan teks ulasan. Nah, praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagian besar tenaga pendidik di sekolah mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya dan tenaga pendidik yang lain untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Lalu yang ketiga, dapat menjadi referensi dan inspirasi tenaga pendidik lain untuk mengatasi permasalahan pembelajaran seperti yang saya alami. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, adapun tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik adalah pada aksi pertama, pemilihan media pembelajaran yang belum tepat sehingga pembelajaran tidak menarik bagi peserta didik. Lalu yang kedua, pemilihan metode dan model pembelajaran yang harus sesuai dengan karakteristik peserta didik generasi abad 21. Adapun tantangan di aksi 2-nya yaitu pendidik kurang menerapkan feedback dalam pembelajaran, lalu peserta didik tidak tertarik dalam pembelajaran karena berpikir bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan dan menganggap bahwa mereka sudah menguasainya karena digunakan sehari-hari. Lalu yang terlibat untuk mencapai tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama guru bahasa Indonesia yaitu saya sendiri, yang kedua peserta didik kelas 84 SMP Negeri 1 Sukajaya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu pada aksi pertama pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan semaksimal mungkin dengan memilih metode dan media pembelajaran yang menarik. Lalu yang kedua, pendidik memilih model problem-based learning dengan berbantu media YouTube. Adapun sintak model problem-based learning adalah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua, organisasi peserta didik, lalu membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, lalu menganalisis dan evaluasi masalah. Yang ketiganya, yaitu pendidik menyiapkan alat penunjang mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21. Lalu pendidik memberikan motivasi, bimbingan baik secara individu maupun kelompok dan melakukan penilaian. Dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan di aksi 2 yaitu pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidik memilih model project-based learning dengan berbantu media aplikasi CapCut yang sedang trendy di kalangan pelajar. Adapun sintak model project-based learning adalah penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memantau peserta didik dan kemajuan proyek, lalu penilaian hasil dan evaluasi pengalaman. Selanjutnya, pendidik memberikan motivasi, bimbingan, dan penilaian kepada peserta didik. Strategi yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, membuka mata terhadap zaman yang sudah digitalisasi. Yang kedua, mencoba belajar terkait pembaharuan metode, model, dan gaya belajar. Yang ketiga, mencoba memanfaatkan media yang digemari oleh peserta didik.
Adapun proses pada saat pembelajaran ialah pada aksi pertama, pendidik memulai pembelajaran dengan pembukaan, yaitu salam, berdoa, bertanya kabar, menanyakan pembelajaran sebelumnya, dan mengaitkan pada pembelajaran yang saat itu akan disampaikan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kemudian pendidik langsung pada pembelajaran inti, yaitu menanyakan terkait film atau novel apa yang sudah ditonton atau dibaca oleh peserta didik dan meminta pendapatnya terkait film atau novel yang sudah ditonton atau dibacanya. Lalu yang kedua, kemudian menampilkan salindia teks ulasan yang dibuat dengan semenarik mungkin. Setelah itu dilakukan proses tanya jawab antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, peserta didik dibentuk menjadi kelompok dan mendapatkan LKPD yang dibagikan oleh pendidik. Selanjutnya, pendidik menampilkan contoh teks ulasan film imperfect dari aplikasi YouTube yang nantinya akan menjadi bahan isian LKPD. Yang kelima, peserta didik mulai mengisi LKPD secara berkelompok dan pendidik memantau proses pengerjaannya. Lalu, peserta didik mempresentasikan LKPD yang sudah diisinya di depan kelas secara berkelompok dan diberi tanggapan oleh kelompok lainnya. Lalu yang ketujuh, pendidik memberi penguatan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan LKPD yang selanjutnya akan dinilai oleh pendidik. Lalu, pendidik mengumumkan nilai yang diperoleh oleh masing-masing kelompok. Pembelajaran pun selesai dan ditutup oleh kegiatan refleksi, penyampaian materi di pertemuan berikutnya, berdoa, dan salam. Nah, adapun proses pada aksi 2 yaitu pendidik mulai pembelajaran dengan pembukaan, salam, berdoa, bertanya kabar, menanyakan pembelajaran sebelumnya, dan mengaitkan pada pembelajaran yang saat itu akan disampaikan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk ke pembelajaran inti, yaitu memasukkan sintak dari project based learning. Yang pertama, pendidik menyajikan contoh teks ulasan dari YouTube yang dimaksudkan untuk menstimulus peserta didik terkait materi yang akan diajarkan, seperti nantinya akan menimbulkan pertanyaan pemantik. Pendidik dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait video teks ulasan yang sudah dilihat. Lalu yang ketiga, peserta didik duduk bersama kelompoknya yang sudah dibentuk ketika aksi 1, dan pendidik membagikan LKPD. Lalu untuk memudahkan peserta didik mengisi LKPD, maka pendidik membolehkan peserta didik untuk membuka kembali modul terkait materi teks ulasan. Lalu peserta didik menonton film pendek yang sudah didownloadnya melalui aplikasi YouTube. Pendidik memberi tugas bahwa LKPD yang diisi sesuai dengan film yang ditonton dan peserta didik harus membuat video terkait ulasan film yang ditonton semenarik dan sekreatif mungkin melalui aplikasi CapCut. Yang ketujuh, peserta didik dan pendidik menentukan jadwal pembuatan dan pengumpulan tugas tersebut. Lalu peserta didik mulai mempersiapkan LKPD-nya. Pendidik bertanya terkait kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mengerjakan LKPD maupun video. Lalu peserta didik mengumpulkan LKPD dan video dan mengunggah video dalam kanal YouTube-nya masing-masing. Selanjutnya, pendidik memutar hasil video yang dibuat peserta didik untuk diberi tanggapan oleh kelompok lain. Lalu pendidik menilai dan mengumumkan hasil LKPD dan video peserta didik. Pendidik memberikan apresiasi dan penguatan terkait LKPD dan tugas video peserta didik. Pembelajaran pun selesai dan ditutup oleh kegiatan refleksi, penyampaian materi di pertemuan berikutnya, berdoa, dan salam. Nah, yang terlibat dalam proses belajar mengajar ini adalah yang pertama guru bahasa Indonesia, saya sendiri. Lalu yang kedua peserta didik kelas 84 SMP Negeri Sukajaya dan teman sejawat yang membantu perekaman video proses pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu sebagai berikut: infocus proyektor, pengeras suara, laptop, kamera web, dan jaringan internet. Nah, dampak dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu aksi 1, dampaknya terlihat signifikan dan positif. Peserta didik yang tadinya tidak bersemangat dalam belajar menjadi bersemangat karena media yang digunakan menarik, dan penggunaan model problem based learning dianggap tepat untuk pembelajaran memahami, menentukan, menuliskan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Lalu dampaknya pada aksi 2, kemampuan peserta didik dalam menelaah, menganalisis, menyusun, dan menyajikan teks ulasan melalui model project based learning dengan berbantu aplikasi CapCut meningkat. Artinya, dampak yang ditimbulkan pada aksi 2 ini meningkat dan positif. Nah, efektifkah hasilnya? Ya, sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir dan antusias peserta didik dalam pembelajaran meningkat. Dan peserta didik mendapatkan nilai rata-rata di atas KKM yaitu 82, di mana KKM-nya di sekolah saya bahasa Indonesia itu 75. Peserta didik merasa pembelajaran menarik, seru, dan trendy, apalagi mereka yang mempostingnya di kanal YouTube mereka masing-masing.
Lalu respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon dari kepala sekolah. Beliau sangat mendukung dan mengapresiasi karena pembelajaran ini bisa meningkatkan kemampuan pedagogik pendidik dan juga menjadi motivasi untuk pendidik lain yang pembelajarannya monoton. Yang kedua, respon dari teman sejawat, yaitu teman sejawat mengapresiasi baik pada kegiatan ini dan menjadikan inspirasi yang akan ditiru dalam pembelajaran yang akan ia lakukan. Nah, yang ketiga, respon dari peserta didik. Respon peserta didik sangat antusias karena menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaannya. Nah, jika sebelumnya mereka mengedit video dalam aplikasi CapCut untuk status WhatsApp, kini mereka mengedit video untuk tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama, Allah yang melancarkan proses pembelajaran sehingga tidak ada kendala yang berarti. Yang kedua, pendidik yang mau merubah gaya mengajarnya sehingga mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, model dan media pembelajaran yang digunakan tepat. Yang keempat, peserta didik yang mudah diarahkan. Yang lima, perangkat pembelajaran yang disiapkan dengan matang. Lalu pembelajaran dari keseluruhan proses adalah yang pertama, pendidik mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pendidik terbiasa dengan model dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di zamannya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan koreksi serta bimbingannya Pak Sunarto dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.